Oke, sudah terlihat ya. Puji Tuhan, pada ibadah kita kali ini, saya membawa satu renungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat 16. Tapi dalam pembacaan kita di rumah masing-masing, sebaiknya memang dibaca dari pasal 6 ayat 1 sampai dengan pasal 8, karena ini satu topik tentang Gideon. Mari kita memperhatikan bacaan kita dari teks Alkitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dikatakan demikian. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. 7 tahun lamanya, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni goa-goa dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba, lembu, atau keledai tidak, keledai pun tidak. Sebab itu orang-orang Israel itu datang, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berseluruh orang Israel kepada Tuhan. Di sini ada beberapa kalimat yang saya warnai. Kita mulai dari awal, yang terakhir. Di bagian terakhir ini dikatakan orang Israel menjadi sangat menderita, dikatakan ya. Jadi sangat menderita orang Israel itu. Ini. Kenapa orang Israel di sini menjadi sangat menderita? Maka ini suatu hal yang menjadi perhatian kita. Orang Israel itu menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian. Sebenarnya kalau kita membaca peristiwa ini, apakah benar orang Israel itu menderita karena dibuat oleh orang Midian? Pada dasarnya kalau kita lihat secara kalimat di sini, memang iya bunyinya. Tetapi kalau kita lihat kalimat di awal, dikatakan begini ya, di awal, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi orang Israel itu menderita sebenarnya bukan karena orang Midian, tetapi karena Israel itu sudah meninggalkan Tuhan. Jadi ada satu persoalan yang sangat urgent di kalangan orang Israel, yang tentu persoalan yang sangat penting ini berdampak kepada persoalan ekonomi dan kemudian persoalan politik. Persoalan ekonomi di sini bagaimana? Bangsa Israel menjadi kelaparan. Kambing domba mereka pun menjadi tertindas. Bahkan mereka pun dikatakan di sini mereka tinggal di gua-gua, mereka tinggal di kubu-kubu. Kenapa sampai begitu? Karena mereka melupakan apa? Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Kenapa? Karena orang Midian itu diizinkan oleh Tuhan, atau orang Israel diserahkan oleh Tuhan kepada orang Midian. Kenapa diserahkan oleh Tuhan? Karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa keadaan Israel di situ memang dikatakan menderita secara ekonomi. Bahkan mereka juga menderita secara politik. Kalau kita berbicara secara ekonomi, tadi tertulis di situ, mereka punya pertanian, punya peternakan, itu semua dihancurkan oleh orang Midian dan orang Amalek.
Secara politik mereka diusir dari rumah mereka, diusir dari kota, dari desa mereka, sehingga mereka sampai lari ke tempat-tempat yang sunyi karena ketakutan. Dan sebenarnya persoalan yang paling utama adalah karena ada perkara rohani di sana. Jadi boleh dikatakan sebenarnya penyebab persoalan ekonomi dan politik Israel bersumber dari adanya persoalan rohani atau ada masalah rohani di tengah-tengah hidup orang Israel. Mari kita melihat di sini, kita melihat bahwa apa sih masalah rohani yang terjadi di tengah bangsa Israel pada saat itu? Kalau kita membaca di dalam pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat 17, di sini dikatakan bahwa bangsa Israel itu mengadakan penyembahan berhala. Mereka menyembah dewa Baal, dewa kesuburan dan dewa pertanian. Jadi ini persoalan yang pertama, mereka menyembah Baal. Padahal Tuhan sudah katakan supaya mereka jangan menyembah Allah-Allah lain. Bahkan di dalam 10 hukum Taurat, perintah Tuhan yang berkata kepada mereka, yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa dikatakan, jangan sujud menyembah apapun selain daripada Allah Bapa di surga. Tetapi bangsa Israel melakukan yang namanya perzinahan rohani. Jadi perzinahan rohani atau masalah rohani ini menjadi hal yang sangat mendasar yang mengakibatkan bangsa Israel mengalami keterpurukan. Bangsa Israel mengalami kehancuran baik secara ekonomi maupun politik. Berarti kita juga perlu merenung persoalan dalam hidup ini selalu memang bersumber dari masalah kerohanian. Karena masalah kerohanian ini berdampak kepada segala hal. Kemudian masalah rohani yang terjadi di sini adalah bahwa bangsa Israel itu memiliki perkawinan yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Di mana bangsa Israel itu kawin dan mengambil istri atau pasangan dari bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kerohanian, itu memang yang pertama berbicara hubungan kita dengan Tuhan, baru kemudian hubungan di dalam keluarga. Jadi persoalan rohani di sini yang menjadi sumber permasalahan bagi orang-orang Israel. Padahal sudah sangat jelas dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa larangan kawin dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu sangat-sangat ditegaskan di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi masalah rohani. Kalau kita mau menarik kepada kenyataan, kalau kita melihat tentang sejarah Israel ya, ini perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Sejarah Israel ini membuktikan bahwa masalah rohani merupakan faktor yang sangat mempengaruhi seluruh sektor kehidupan. Di sini saya lihat. Jadi persoalan masalah rohani ini merupakan faktor yang sangat-sangat mempengaruhi seluruh sektor kehidupan orang Israel. Ketika bangsa Israel bermasalah dalam hal kerohanian dengan Tuhan, maka mereka pun bermasalah dalam keluarga. Kenapa? Karena terjadi perkawinan yang tidak dikehendaki Tuhan. Itu masalah keluarga. Jika terjadi permasalahan keluarga seperti ini, itu sumbernya karena kerohaniannya rusak. Kemudian terjadi juga masalah di dalam politik dan ekonomi. Di situ tadi kita lihat. Dan kalau kita tarik ke dalam hidup kita, di tengah-tengah keluarga pun seperti itu sebenarnya. Keluarga banyak masalah karena kerohaniannya memang terganggu. Bisa suami sudah mulai tidak mencintai Tuhan, sehingga gampang sekali emosi bisa saja. Atau istri juga yang kualitas rohaninya kurang dengan Tuhan atau anak-anak. Pokoknya begini, setiap orang di tengah keluarga yang memiliki kualitas rohani yang sudah merosot atau menurun, itu akan berdampak kepada relasi dia dengan keluarga. Di dalam pelayanan pun demikian. Pelayan-pelayan yang kualitas rohaninya sudah tidak memadai lagi dengan Tuhan, maka pelayanannya pun tidak berdampak, rusak. Bisa dia di dalam pelayanan itu menjadi troublemaker, pembawa masalah, pembawa keributan. Di dalam pekerjaan pun begitu. Bahwa orang yang memiliki permasalahan rohani itu juga berdampak ke dalam pekerjaannya.
Dan kalau kita tarik juga kepada bangsa-bangsa, bangsa-bangsa yang mengedepankan hati takut akan Tuhan, itu menjadi bangsa yang sangat luar biasa. Contoh ya, kalau kita berbicara tentang Amerika zaman dahulu, Amerika menjadi negara yang sangat luar biasa, bahkan sekarang menjadi disebut negara adikuasa. Dulu di awal kebangkitan Amerika, mereka sangat memperhatikan yang namanya pelayanan gereja. Bahkan Amerika pernah menjadi negara pengutus misionaris terbanyak di dunia, menjangkau semua negara-negara dan mereka biayai. Dan itu yang membuat mereka diberkati Tuhan. Inggris juga menjadi negara yang sangat luar biasa diberkati Tuhan karena Inggris pertama kali menerbitkan Alkitab dalam bahasa Inggris dan itu dibagikan. Ini artinya bahwa pemulihan rohani itu berdampak kepada pemulihan keluarga, pemulihan pelayanan, pemulihan pekerjaan, pemulihan usaha, pemulihan ekonomi, bahkan pemulihan politik. Kita melihat di sini tentang bangsa Israel di zaman Gideon itu. Persoalan yang paling utama terjadi di antara mereka adalah hubungan mereka yang sudah berkualitasnya hilang. Karena ada penyembahan berhala dan kemudian ada perkawinan yang tidak dikehendaki Tuhan. Ini sumber masalah. Hubungan dengan Tuhan rusak, hubungan dengan keluarga rusak. Itulah yang mengakibatkan ekonomi mereka terpuruk, politik mereka terpuruk. Yang seharusnya mereka menikmati tanah Kanaan itu karena sangat subur, tapi justru di sana mereka tidak dapat makan dengan enak. Kenapa? Karena masalah rohani. Kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat 46, di situ dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya kita baca ya, Ulangan pasal 28, kalau kita baca di sini, ini berbicara tentang berkat dan kutuk, ya. Berkat dan kutuk yang disampaikan oleh Tuhan kepada setiap orang Israel dan kepada kita. Kalau kita membaca di ayat 1, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan meninggikan kamu di atas segala bangsa di bumi. Ini janji Tuhan kepada bangsa Israel. Segala berkat ini datang kepadamu dan menjadi bagianmu apabila kamu mendengar suara Tuhan Allahmu. Ayat 3, diberkatilah kamu di kota, diberkatilah kamu di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil tanahmu, hasil peternakanmu, baik anak lembumu maupun kambing dombamu, diberkatilah bakulmu dan tempat adomanmu, diberkatilah kamu pada waktu masuk, dan diberkatilah kamu pada waktu keluar. Tuhan akan membuat musuhmu baju menyerang, terpukul kalah di hadapan. Arah mereka keluar menyerang kamu, tetapi ketujuh arah mereka akan lari dari hadapanmu. Ini berbicara Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Itu adalah janji berkat Tuhan. Tapi catatannya adalah jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan meninggikan kamu di atas segala bangsa di bumi. Di sini kita melihat bahwa bangsa Israel bukannya ditinggikan Tuhan di zaman Gideon, tapi mereka terpuruk secara ekonomi, terpuruk secara politik. Kenapa? Karena mereka tidak mendengarkan suara Tuhan dan mereka tidak melakukan dengan setia segala perintah Tuhan. Tuhan mengatakan tidak boleh berzina secara rohani, tapi mereka melakukan perzinahan rohani. Itu menyembah ilah-ilah lain. Kalau mungkin konteks sekarang percaya ke dukun, percaya ke Tuhan. Atau percaya ke dokter tapi percaya kepada orang pinter. Nah, di situ. Itu persoalannya. Tetapi di dalam pasal 28 ayat 15 dikatakan, di sini dikatakan, tetapi jika kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang menimpa kamu. Terkutuklah kamu di kota, terkutuklah kamu di ladang, terkutuklah bakulmu, dan terkutuklah tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, dan seterusnya. Selalu berbicara hukuman-hukuman. Kenapa hukuman? Bagi orang
yang tidak mendengarkan suara Tuhan, yang menentang suara kebenaran Tuhan. Bangsa Israel di zaman Gideon, mereka dikatakan di dalam ayat 1 tadi, di dalam ayat pertama tadi katakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sumber masalah Israel adalah ketika mereka jahat di mata Tuhan. Bangsa Israel pernah juga kalah mengalahkan kerajaan Ai, kota yang kecil, yang secara matematis gampang ditaklukkan. Tapi ketika bangsa Israel maju untuk berperang, mereka kalah. Kenapa kalah? Karena ada dosa di tengah-tengah Israel. Tetapi ketika bangsa Israel menyelesaikan, membaharui dirinya di hadapan Tuhan, maka Ai itu sangat mudah dikalahkan mereka. Bahkan bangsa-bangsa Kanan itu pun mereka bisa kalahkan dengan cara yang ajaib ya. Dengan cara yang terlihat mudah. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Kenapa Tuhan menyertai? Karena hati mereka melekat kepada Tuhan. Hati mereka sungguh-sungguh pada Tuhan. Maka di sini perhatian penting untuk kita adalah sejarah Israel membuktikan bahwa masalah rohani merupakan faktor yang sangat mempengaruhi seluruh sektor kehidupan kita. Jadi kualitas hubungan kita dengan Tuhan itu berdampak pada kualitas hubungan kita dengan sesama. Kualitas hubungan kita dalam pelayanan, kualitas hubungan kita dalam pekerjaan, kualitas hubungan kita dalam berbangsa dan bernegara. Ya, sekarang mari bagaimana cara Gideon mengatasi masalah bangsa Israel. Di sini saya katakan bahwa pemulihan rohani merupakan awal dan ini hal yang terpenting bagi pemulihan ekonomi dan politik Israel pada saat itu. Bagi kita pun demikian, kalau kita ingin mengalami pemulihan ekonomi dan pemulihan kehidupan, pemulihan apapun itu, yang pertama kita harus memulihkan hubungan rohani kita dengan Bapa di surga. Hubungan kualitas persekutuan kita pribadi yang harus kita perbaiki. Ketika bangsa Israel mengalami penindasan, mengalami keterpurukan, bahkan dikatakan sangat-sangat menderita, sangat-sangat terpuruk bangsa Israel di situ. Apa yang dilakukan oleh Gideon? Yang pertama adalah Gideon membangun hubungannya secara pribadi dengan Tuhan. Gideon secara pribadi membangun komunikasi, membangun relasi, membangun persekutuan dengan Tuhan dengan mendirikan mezbah. Yang kemudian ketika Gideon membangun mezbah itu, dia mengajak umat Israel untuk kembali menyembah Allah, untuk kembali taat kepada Tuhan, untuk kembali mengakui dosa-dosa mereka. Jadi dibangun dulu mezbah kepada Tuhan, ya, sangat luar biasa. Kemudian kalau kita coba membandingkan Gideon dengan Abraham, di dalam kitab Kejadian ada 5 kali Abraham itu diceritakan berpindah tempat. Karena waktu itu namanya nomaden. Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian pindah ke tempat lain. Pindah ke tempat, pindah ke tempat. Tetapi ada satu peristiwa Abraham tidak membangun mezbah. Kalau nggak salah waktu pergi kemana itu ya. Ada satu peristiwa bahwa Abraham tidak membangun mezbah. Apa perbedaannya ketika Abraham mengawali hidupnya dengan membangun mezbah ketika pindah tempat dengan dia tidak membangun mezbah? Di dalam catatan, setiap Abraham membangun mezbah, maka di sana dia diberkati oleh Tuhan. Di sana dia dipelihara oleh Tuhan. Bahkan Abraham bukan hanya diberkati, tapi Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Tetapi pada satu peristiwa Abraham pindah ke satu tempat, dia tidak mendirikan mezbah. Apa yang terjadi? Terjadi masalah, kelaparan bagi Abraham, sampai mereka harus pindah ke tempat lain mencari apa yang menjadi kebutuhan mereka. Jadi dari hidup Abraham dan juga dari peristiwa Gideon ini, kita belajar bahwa rupanya hubungan dengan Tuhan itu menjadi titik awal dan hal yang terpenting dalam hidup kita. Saya katakan begini, Tuhan tidak memandang pendidikan kita. Tuhan tidak memandang pekerjaan kita. Tuhan tidak memandang kekayaan kita. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan dari kita adalah bahwa hati kita dekat dengan Dia. Hati kita mencintai Dia di atas segala-galanya. Maka Yesus mengatakan, jika seseorang mencintai ayahnya, ibunya, mencintai hartanya, mencintai pekerjaannya, mencintai ketenarannya, dan apapun itu lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Artinya apa? Yang diinginkan oleh Tuhan dari hidup kita adalah penyembahan kita, persekutuan kita, ketundukan diri kita kepada Tuhan.
bukan apa yang menempel pada diri kita. Jadi di sini kita melihat bahwa pemulihan yang dikerjakan atau perubahan atau transformasi yang dilakukan oleh Gideon itu diawali dari membangun relasi pribadinya dan relasi bangsa Israel kepada Tuhan. Maka kita bersyukur punya orang tua yang menjadi teladan iman bagi kita. Setahu saya Inang sudah membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu 8 kali. Kita anaknya tidak boleh kalah. Kenapa? Karena modal utama kita menjalani hidup ini, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam hal apapun, itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kemudian setelah Gideon membangun mesbah kepada Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, maka yang dilakukan oleh Gideon yang kedua apa? Gideon menghancurkan berhala. Kalau kita baca di dalam pasal 6 ayat 27 sampai 32, di sini dikatakan bahwa Gideon itu menghancurkan dewa Bali itu. Dihancurkan. Jadi dia tidak hanya membangun hubungan dengan Tuhan, tapi juga dia menghancurkan hubungan dengan Baal. Artinya di sini apa? Orang yang berani berkata ya kepada Tuhan, pasti dia juga mampu berkata ya terhadap iblis. Orang yang berkata ya terhadap kekudusan, maka dia mampu berkata tidak kepada kenajisan. Orang ah, Orang yang berkata ya kepada Tuhan, maka dia pasti mampu berkata tidak kepada iblis. Nah, itu tegas, saya ulangi ya. Jadi di sini Gideon, ketika dia membangun hubungan dengan Tuhan, maka dia akan memutuskan hubungannya dengan penyembahan berhala. Jadi ini sesuatu hal yang harus tegas. Ketika seorang berkata ya kepada Tuhan, maka dia pasti berkata tidak kepada iblis. Dan itu dikerjakan oleh Gideon. Tetapi kalau kita mengingat Gideon ini, kita perlu belajar juga dari seorang Elia. Bagaimana Elia di dalam satu Raja-Raja 18, dia membangun mesbah, dan pada saat yang sama, dia menghancurkan penyembahan berhala. Berbicara tentang penyembahan berhala, ini salah satu penghambat pertumbuhan gereja. Gereja yang masih memiliki tempat tentang praktek okultisme, praktek sinkretisme, itu tidak akan maju. Ya, saya jadi teringat dulu waktu di kampung kita, saya pernah memimpin salah satu seminar untuk para majelis. Waktu itu saya pembicara pertama dan saya berbicara tentang keselamatan. Satu kalimat yang saya sampaikan di hadapan sekitar lebih berapa, mungkin 50 majelis itu waktu itu, saya katakan begini. Amanginang, siapapun Anda yang ada di ruangan ini, apapun jabatan Anda di gereja, tetapi kalau masih ada Tuhan di dompet Anda, maka dipastikan surga tidak menjadi bagian Anda. Tetapi kalaupun apa jabatan Anda, kalau hanya Yesus menjadi penguasa kalian, maka kalian menjadi seorang pelayan yang berkenan di hati Tuhan. Setelah selesai seminar, ditanya begini, datanglah sekali lagi ke sini, lepaskanlah kami dari kuasa kegelapan. Karena majelisnya ada dukun, ada perjimat-jimat. Aduh, kalau ingat itu mengerikan. Sekarang gereja harus tegas akan hal itu. Itu di kampung kita. Ada banyak gerejanya datang majelisnya hampir semua. Saya waktu itu membuat apa namanya semacam pelatihan atau pembinaan untuk majelis itu. Kemudian kita melihat apa yang dilakukan oleh Gideon dalam mengatasi masalah itu. Yang pertama tadi membangun hubungannya dengan Tuhan, membangun hubungan Israel dengan Tuhan, kemudian menghancurkan berhala-berhala, kemudian apa? Gideon mengalahkan musuh. Kalau kita melihat di sini, Gideon itu berperang melawan orang Midian dan Amalek itu, dia memakai apa? Dia pasukannya 300 orang. Tetapi musuh yang harus dikalahkan oleh Gideon itu 135.000. Ini kalau dalam hukum perang ini tidak seimbang. Iya, tidak seimbang. Minimal 1 lawan 2 lah kira-kira gitu ya, atau 1 lawan 3. Ini bukan 1 lawan 2 lagi. Bahkan kalau dibaca nanti pasal 7 ini, bangsa Israel waktu mereka berperang, dalam catatan Alkitab ketika saya baca, mereka membawa sangkakala. Mereka membawa obor. Tidak mereka membawa persenjataan seperti mau berperang full, bukan. Tapi mereka membawa sangkakala. Mereka membawa obor. Artinya apa di sini kita pelajari?
Rupanya kemenangan orang Israel atas orang Amalek dan orang Midian bukan karena kekuatan mereka, tapi karena hubungan mereka dengan Tuhan benar, dan itulah dasarnya, itulah yang mengakibatkan mereka diberkati Tuhan, diberikan kemenangan. Jadi, mari kita di dalam menjalani hidup ini yang harus kita prioritaskan dalam diri kita adalah bangun relasi intimasi kita dengan Tuhan tiap-tiap hari. Kita perlu belajar dari seorang Martin Luther ya. Martin Luther itu seorang bapak gereja Protestan. Dia berkata begini tentang relasi dia dengan Tuhan. Semakin aku banyak kesibukan, maka semakin banyak waktuku dengan Tuhan. Kalau kita seringkali berbalik terbalik, semakin banyak kesibukan, semakin lupa Tuhan. Tetapi kalau Martin Luther dikatakan bahwa dia semakin dia sibuk dalam pekerjaannya, semakin banyak waktu dia sediakan untuk Tuhan. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran juga bagi kita. Itu artinya kemudian kita harus menghancurkan berhala. Saya tidak tahu kalau berhala yang dihancurkan oleh Gideon itu adalah Baal, dewa kesuburan. Tetapi di zaman sekarang ini apa yang menjadi berhala kita? Seringkali pekerjaan pun sudah menjadi berhala. Seringkali gara-gara pekerjaan kita mengesampingkan Tuhan. Berarti pekerjaan itu sudah menjadi berhala. Seringkali juga uang menjadi berhala. Gara-gara uang, maka kita lupa Tuhan. Atau kita menjadi hamba uang. Sebenarnya punya uang yang banyak itu ya bagus banget. Ya kan punya uang banyak. Tapi yang tidak baik itu adalah kalau kita menjadi hamba uang. Uang itu hanya boleh menjadi sahabat. Sahabat itu artinya apa? Saling menguntungkan. Oleh uang kita bisa menjadi berkat. Dan oleh uang kita diberkati juga oleh uang. Sahabat dia. Kalau uang menjadi tuan atau Tuhan, maka uang itu menjadi berhala. Jadi berhala-berhala di zaman sekarang ini ada yang mengatakan gadget, ya. Tidak bisa lepas dari gadget. Dan lain sebagainya. Tetapi berhala-berhala apapun, jadi gini, apapun itu yang menjadi penghalang untuk kita mendekat kepada Tuhan, itu sudah menjadi berhala. Jika sesuatu itu yang kepadanya kita tidak bisa terlepas, bahkan kita memprioritaskan hal itu lebih daripada Tuhan, itu sudah menjadi berhala. Jadi ketika Gideon membangun hubungan dengan Tuhan, menghancurkan berhala, baru kemudian Gideon dapat mengalahkan musuh. Musuh dapat dikalahkan oleh relasi yang benar dengan Tuhan. Musuh kita adalah iblis, musuh kita adalah dosa, hanya bisa kita kalahkan kalau kita dekat dengan Tuhan. Satu lagi pembelajaran yang perlu kita pelajari dari seorang Gideon. Waspada finishing bad. Artinya waspada mengakhiri pelayanan atau pekerjaan dengan buruk. Kalau kita membaca di dalam pasal 8 ayat 24 sampai 35, Gideon ini menjadi orang yang tamak. Dia meminta banyak sekali bagian dari barang-barang rampasan. Ketika itu orang Israel mengatakan kepada Gideon, Gideon, kamulah jadi pemimpin kami. Tapi Gideon tidak mau menjadi penguasa, pemimpin bagi orang Israel. Aku nggak mau. Tapi berikanlah anting-anting, berikanlah emas kalian kepada aku, katanya. Kemudian bangsa Israel dibukakan kain, semua orang menyerahkan kekayaan mereka, anting-antingnya, sebagai persembahan kepada Gideon. Dan kemudian Gideon membangun baju efod dari kekayaan atau dari anting-anting dari emas itu semua. Dibangun dia menjadi baju efod. Kemudian bangsa Israel menjadikan bajunya yang dibuat oleh Gideon ini menjadi berhala. Ya, dosa ketamakan Gideon mengakibatkan bangsa Israel menyembah berhala dan terjadi kemurtatan, meninggalkan Tuhan karena hati bangsa Israel waktu itu selalu siap menikmati dosa. Peringatannya bagi kita apa? Gideon menjadikan keberhasilannya sebagai berhala baru. Hati-hati bagi kita orang percaya kepada Tuhan, jangan sampai keberhasilan kita dipakai Tuhan dalam dunia pekerjaan, menjadikan keberhasilan itu sebagai berhala baru bagi kita dan bagi orang lain. Gideon gagal di sini. Keberhasilannya itu
dijadikan dia kesempatan untuk memuliakan dirinya, untuk menyombongkan dirinya, untuk memuaskan keinginannya. Dia lupa Tuhan. Kalau kita bandingkan Gideon dengan Abraham, Abraham pernah suatu saat mengalami kemenangan ketika dia membantu Lot untuk mengalahkan orang-orang yang menganiayanya. Waktu itu Abraham ditawarkan kekayaan oleh raja-raja itu, tetapi dikatakan bahwa Abraham menolak. Artinya apa? Bahwa Abraham itu tidak menonjolkan keinginannya. Dia mampu menyalipkan dirinya demi kehendak Tuhan. Beda dengan Gideon. Jadi waspada dengan finishing faith. Jangan sampai kita mengakhiri dengan buruk, tapi kita sudah awali dengan baik. Kalau kita sudah mengawali dengan baik, mari kita minta tuntunan Tuhan bahwa kita harus setia mengabdi kepada Tuhan. Kita awali dengan baik, kita jalani dengan baik, dan kita akhiri dengan baik. Kita awali dengan benar, kita jalani dengan benar, dan kita akhiri dengan benar. Sehingga di semuanya itu Tuhan dipuji, dimuliakan. Mari kita belajar dari seorang Gideon ini supaya kita boleh membangun relasi kita secara pribadi dengan Tuhan, membangun keluarga yang benar-benar Tuhan hadir di dalamnya. Jangan seperti bangsa Israel yang merendahkan perkawinan sehingga mereka kawin-mawin dengan orang yang tidak percaya pada Tuhan, sehingga itu mengakibatkan mereka terpuruk ekonominya, terpuruk politiknya, bahkan mereka tidak nyaman tinggal di wilayah sendiri. Tetapi ketika terjadi pemulihan, maka di sana Tuhan berdaulat dan bangsa Israel pun dipulihkan. Tapi catatan, kalau Tuhan memberkati, jangan jadikan berkat itu menjadi berhala baru bagi kita dan bagi orang di sekitar kita. Amin. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari hari ini. Kiranya kebenaran ini memberkati dan menguatkan, meneguhkan setiap hati kami. Kami belajar baik dari hal yang benar yang dikerjakan Gideon. Bahkan juga kami ditegur supaya kami jangan mengulangi kegagalan yang dikerjakan oleh Gideon. Terima kasih, hamba-Mu boleh berhenti menyampaikan kebenaran firman, tapi Roh Tuhan berkarya mengingatkan dan menyadarkan kami untuk senantiasa setia mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.